urgensi sosiologi di era sekarang itu apa sebenarnya kayak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Malik dan Andi Akbar. di mana lagi kalau bukan di Potesa Podcast Temu Sahabat. Kemarin ya openingnya lalu saya Imasus Podcast. Podcast Imasus. Oh, Nah, sekarang sudah keren dia Potesa ya. sekarang lain sudah Andi ya. Potesa Podcast Temu Sahabat. Gagal program ini gagal. Jadi kayak Icot, iya. Jadi ini biasa kami sapa dengan Kak Icot ya. Icot itu pilihan teman kita ini contoh. Ini contoh ya. Sebenarnya ada sambungannya. Contoh buruk. Jadi Kak Icot ini Nah, beberapa minggu kemarin saya sudah kurang lihat di lingkungan kampus ini. Jadi sebenarnya apa kesibukan kesehariannya Kak Icot ini? Minum. baju oli mineral. Iya dan saya kemarin itu bekerja di kayak perusahaan-perusahaan ini sortir barang antar barang. Lumayan saya puni rupiah cuma adalah salah satu branding. TK jasa begitu dan jasa perusahaan ini UMR. Ya begitu saja sih Pak. Sambil itu jual mineral. Jual mineral ya. Begitu. Kalau kami Kalau saya mengurus memang ya. ya Mengurus bidang. di media informasi dan propaganda. Kita bahas apa ini ceritanya? Jadi begini Kak Icot. Di podcast kali ini kita berbicara tentang urgensi sosiologi di era sekarang Kak Icot. Berat tapi kayak boleh kita kasih ringan saja. Ya, boleh itu. Siap. Ringan dan ringan Santai. Malah. Jadi Kayak rame gitu yang padahal cuma 3 orang sih. Penonton bayaran semua. Jadi Kak Icot, menurut Kak Icot ini Nah, urgensi sosiologi di era sekarang itu apa sebenarnya Kak Icot? kalau urgensi ini kayak urgen sebenarnya. Urgen ya. Berarti penting sekali. Penting. Apa ya? Orang yang kuat bayahan itu orang yang tahu masalah dia. Sosiolog itu kan orang yang kuat bayahan, orang yang tahu masalah. Baru orang yang bisa tahu itu akar masalah lagi. Masalahnya di mana? Masalahnya di sosialnya itu. Cuman kalau saya rasa juga kita kayak masyarakat umum yang awam terhadap sosiologi biasanya sudah ada dasarnya. Hanya saja di orang mungkin lebih ke kebiasaan lingkungan sosialnya yang membentuk karakternya itu. Maksudnya kayak ini kelompok sudah baku peduli dan dia yang lahir di kelompok yang sudah baku peduli tadi sudah ada jiwa sosial, itu sudah dia sosial. Nah, sosiologi urgensinya itu. Oh berarti Kak Icot, urgensi dari sosiologi sendiri sebenarnya supaya kita tahu analisis masalah-masalah sosial dan supaya kita tahu juga cara mengatasinya gitu. Dia Begitu kira-kira. kayak dia bangkit itu. Kasih lihat-lihat Pesan yang kita tahu biar orang tahu sosiolog itu ada karena ilmunya itu memberitahu masalah yang terjadi di kelompok sosial, kelompok masyarakat maksudnya sosial ke masyarakat. Itu urgensinya kenapa harus ada sosiologi. Sebenarnya sebelum sosiologi itu kan sebenarnya bukan bicara tinggi kayak berat sekali. Ya. Dulu kan orang-orang dulu seperti kayak Sokrates, orang terkenal kan. Orang terkenal itu seperti Sokrates, seperti Plato. Di orang itu sebenarnya bicara tentang selain pendidikan bicara tentang masyarakat. Nah, tapi belum ada namanya sosiologi. Nanti pas perkembangan sampai abad kemarin? Abad ke-19 kalau tidak salah. Berapa kemarin tuh? Revolusi Prancis. Revolusi industri. Revolusi industri. Ya. Conte kan kalau Conte? Ya, revolusi industri dia. Conte lahir. Ya. Pas Conte lahir itu bilang bahwa ini saja namanya sosiologi untuk memecahkan masalah-masalah yang kemudian kemudian lahir karena masalah ilmu sebelumnya tidak mampu menyelesaikan itu. Begitu ya. Dia mampu menyelesaikan itu barang.
muncul sudah sosiologi. Tapi dikembangkan, maksudnya dikembangkan siapa ini? Yang kedua ini, Durkheim. Ya, Durkheim. Berapa orang Durkheim? Ada sepupunya Durkheim sih. Ada Kayaknya ada kayak Jod, tapi 10 karung. Ya lebih. Disuruh ini buku ini apa sebenarnya ini? Waduh. Banyak buku di sini. Sudah semua dibaca itu. Sumber Kamu ilmu. mau baca? Orang lain. Apa? Kira-kira apa yang dibuat? Apa yang kamu lihat mahasiswa sosiologi sekarang? Apa yang orang lakukan sekarang? Umumnya mahasiswa sosiologi itu dibandingkan dengan teman-teman lain itu rata-rata kalau sekarang sambil data ya, setiap jadi ketua posko KKN yang terjun langsung masyarakat rata-rata sosiologi loh. Jadi koordinator posko desa. Kenapa? Yahanunya tinggi. Yahanu maksudnya itu interaksi. Itu sih mungkin. Silakan cari tahu di mana anak sosiologi yang jadi koordinator desa. Hanya gara-gara mampu dia berinteraksi atau itu basa-basi dengan orang tua. Hanya sekedar interaksi yang diandalkan sosiologi. Itu umum mahasiswanya. Itu modal awal itu ya bayaran. Mental. Kayak mental. Kalau ini sudah kayak termasuk kita sama-sama kita ini sudah termasuk basa-basi yang sudah sosiolog sekali sebenarnya. Itu kalau saya rasa anak sosiologi dasarnya itu sih. Selain interaksi baru dia orang juga paham terkait pemecahan apa saja masalah. Nah kalau sosiologi pentingnya kalau dia lahir dari revolusi industri kayaknya industri terakhir. Ya, Revolusi industri kalau tidak salah itu terjadi huru hara tidak mampu ilmu fisika, tidak mampu ilmu apa yang belum lahir dari ilmu sosial ya, fisika, biologi, tidak mampu mencapai masalah sosial. Bahkan ilmu filsafat kan, filsafat itu mencari kebenaran, ya, kekusutan itu kan tidak mampu itu. Berarti yang mampu ini hanya sosiologi. Itu kenapa sampai pentingnya sosiologi ini? Ya dia berjalan-jalan dari Socrates ke Plato ke René Descartes. Ke siapa ini? Descartes. Aristoteles Aristoteles lanjut sampai di metode penelitian baru ada René Descartes terus lagi sampai Comte, Durkheim, baru Marx, baru siapa lagi yang Weber. Wah dari orang itu paradigmanya kan berbeda. Lain suruh tanpa bar soalnya Simon, Robert Camerton, James Boulder itu awalnya itu begitu sosiologi itu dari filsafat dulu. Pentingnya sosiologi dia karena sudah modern sekali, makanya dipisahkan antara filsafat dengan sosiologi. Lebih ke intinya itu dia masalah sosial, interaksi sosial bersama. Disitulah pentingnya sosiologi. Tidak ada ilmu pengetahuan yang bicara tentang interaksi kerjasama, konflik, begitu. Tidak ada ilmu pengetahuan yang mengajarkan itu selain sosiologi. Memang terus diinteraksi, terus interaksi masalah sosial, kerjasama, konflik. Mau mengerti seperti baru habis industri revolusi sampai di era industri berapa 4.0 sudah 4.0 itu 4.0 kita sudah belajar digitalisasi kan ya. Tapi kalau saya dapat info ini Kak Jod, sekarang itu khususnya kalau di Indonesia ini, kalau di 2019 ini kemarin ini sudah disahkan mengenai tentang era society 5.0 sudah sekarang society 5.0 berarti di atasnya 4.0 tadi di atasnya society berarti dia punya konsep itu mana itu dia lebih ke manusianya lebih cerdas lagi. Di situ kita dapat interaksinya bro, kita dapat urgensinya sosiologi. Pengaruhnya itu karena hanya ilmu sosiologi yang betul-betul pure membicarakan masyarakat dan interaksinya, hubungan kerjasamanya, partisipasinya dan sebagainya. Hanya sosiologi itu. Yang orang tidak sadari kalau orang sosiologi itu hanya sebatas jadi guru sosiologi semua. Itu yang jadi problem sekarang, makanya tidak heran solusi setengah ini
alhamdulillah sosiologi di Sulawesi Tengah ada satu di Unpad sendiri. Walaupun ada mungkin kita tidak tahu ya. Gimana? Ada yang baru kayaknya di UIN gimana? Unisa ada sosiologi di UIN. Unisa ada. Unisa? Unisa ada. Baru aja. Artinya di Unisa sudah sadar pentingnya urgensi sosiologi di akademisi itu di era yang akan kita hadapi di 5.0 tadi. Sedangkan di era yang tadi kayak misalkan apa? Kayak misalkan di era digitalisasi tadi kita sudah tergantikan dengan apa ya, sebagaimana kita tergantinya interaksi dari secara visual begini sudah mulai media sosial, game sudah berpengaruh juga. Game kan sudah berpengaruh kan? Iya. Di kalangan orang SEA Games kemarin juara 1 Indonesia. Mobile Legend. Itu kemajuan dunia juga. Padahal tidak ada olahraga itu lagi. Iya, kan. Hanya orang-orang sosial yang bisa membaca masa depan ini kira-kira begitu. Tapi kayak sudah banyak sebenarnya universitas-universitas lain khususnya sudah menggantikan sosiologi ini menjadi program studi ilmu sosial. Setelah lagi sosiologi Dia begini nih. Kita harus pandang positif juga kayaknya kalau soal kenapa merubah. Ada dua kemungkinan kenapa banyak universitas menggantikan prodi sosiologi menjadi sebuah ilmu sosial. Salah satunya itu apakah dia punya kemajuan secara ilmu pengetahuan atau dia memang masih sebatas merubah nilai-nilai sosiologi dengan hal yang mungkin lebih menurun lah. Ada kemungkinan, tapi setahu secara universitas itu ya yang namanya akademisi kan pasti dari sosiologi ke ilmu sosial itu berarti panjang perdebatan lagi kan, berarti ada kemajuan yang didapatkan dari prodi tersebut. Sama menurutku begitu saja, kita tidak perlu menganggap serius kalau sosiologi dihapuskan. Yang jelas kalau seorang akademisi menghapus sosiologi, entah dia pihak universitasnya entah apa, menurut itu keliru sekali. Minum dulu, minum. ini apa gitu. Kok beda tadi gitu. Memang kan begini tuh seharusnya. Kemarin kan Bung Ari teknologi. Kau tahu siapa yang menemukan ini? Aduh, saya tidak tahu juga itu. Yang menemukan, maksudnya bukan kita dan kita cuma tahu kalau ini nanti ke depan kita tidak tahu ini barang, cuma masyarakat sudah buktiin semua. Kayaknya masih lah anak-anak teknologi itu bukan kita, cuma kita zaman ini. adaptasinya dari ini barang. Misalnya begini yang kita pelajari itu dari sosiologi. Orang buat ini yang bentuknya begini, maksudnya bukan bentuknya bro. Mic ini dia buat untuk orang-orang yang membutuhkan ini secara sosiologis, secara psikologis dia buat ini untuk orang yang ingin suaranya besar secara psikologi. Itu pembedaannya. Itu pentingnya sosiologi juga. Jadi kayak begini toh, kau nonton Close the Door Deddy Corbuzier, saya di podcast. Dia itu bilang dia punya penonton ini smart people toh. Iya. Secara psikologi orang bodoh menonton itu baru jadi pintar karena smart people tadi. Secara psikologi. Iya. Secara sosiologis orang cerdas butuh tontonan seperti itu. Itu dua pandangan yang berbeda. Itu pembedaannya psikologi dengan sosiologi. Satu membicarakan tentang kejiwaannya, satu bicara tentang hubungan apa yang dia butuhkan dan interaksinya. Itu tadi apa yang dibutuhkan secara persuasif apa yang dibutuhkan secara masyarakat. Peran sosiologi sebenarnya itu besar sosiologi nanti, apalagi kuliah Oxford. Ini bicara tentang ketetapan majelis permusyawaratan, ada pengaruh sosiologi. Kajian-kajian sosiologis bisa masuk dalam pembentukan undang-undang. Artinya sosiologi mengkaji semuanya. Ini siapa namanya ini? Lanjut. Sedangkan dia tahu itu. Dan kita semua harusnya kalau saya begitu kalau saya
harusnya kita tidak bisa bohongi kalau sosiologi itu penting sekali di depan harinya, penting di masa depan itu. Kalau kita bicara tentang kita bicara tentang apa yang sekarang ini, perang Rusia dengan Ukraina. Tahu ini masih berkaitan dengan kita punya motor kemana, tapi dua skenario berbeda kan. Ini urgensi sosiologi. Dua skenario berbeda yang akhirnya nanti terjadi setelah Rusia menyerang Ukraina. Rusia menyerang Ukraina itu dengan terus-terus menyerang supaya nantinya Ukraina bisa melakukan diplomasi. Itu tujuannya Rusia. Tujuannya Rusia melakukan diplomasi. Itu dikaji juga ada namanya itu konteks tindakan sosial instrumen melalui perang tadi supaya ada interaksi yang timbul di dalamnya mulai dari konflik tadi. Orang sosiologi membahas itu. Skenario kedua, pertama tadi ketika sudah ada diplomasi, Ukraina menyerah, Amerika yang tadinya sebagai negara adidaya terkuat yang menjadi pelindungnya Ukraina nantinya, itu tidak ada lagi yang percaya, negara-negara manapun tidak percaya, hilang muka Amerika di sini. Skenario kedua, kalau seandainya tidak menyerah ini, tidak melakukan diplomasi di Ukraina, Rusia menyerang terus, Amerika terus memberikan embargo dengan cara memberikan sanksi-sanksi bahkan pemutusan hubungan ekonomi, Rusia akan kehilangan masa di negaranya sendiri. Salah satunya Vladimir Putin yang sudah didemo-demo orang secara diam-diam. Kalau seandainya jatuh di Rusia Vladimir Putin, Rasputin tadi sudah jatuh di Rusia, satu saja dia punya solusi dari Vladimir Putin tidak mau dia 1-0, dia harus imbang 1 sama. Dengan cara apa? Kita tahu sendiri apa yang dikuasai Rusia sekarang, nuklir kan? Kita tidak tahu. Hanya sosiologi bisa membahas itu konflik. Skenario konflik yang ujungnya hanya sosiologi. Intinya dia sebuah masalah, sebuah masalah yang memang kita tahu di setiap daerah, setiap tempat itu bisa dikaji oleh sosiologi. Salah satunya konflik tadi. Tapi itu hanya sebatas yang saya bilang tadi, hanya sebatas opini. Yang dari pandanganku sendiri sebagai orang yang tahu tentang, sedikit tahu, bukan banyak ya, sedikit tahu tentang sosiologi, karena juga kan itu bukan dokter tuh. Bagaimana pertanyaan itu tadi? Kayaknya sudah putar-putar. Berarti sudah jelas itu Kak Ijot. Sosiologi itu pertanyaan sosiologi itu memang sangat putar-putar. sosiologi itu memang sangat penting untuk semua dipelajari. Oh iya. Jadi yang kita bahas tadi sebenarnya mengenai tentang urgensi sosiologi di era sekarang. Tapi setelah mendengar pembahasan dari Kak Icok tadi, sudah mulai dari skala universitas, sudah langsung dunia. Berarti betul-betul sosiologi ini bukan hanya sekedar membahas masyarakat doang gitu, tapi luas sekali. Itu makanya sosiologi sangat penting. Kayak apa? Yang Bekasi luas ini satu, yang Bekasi luas itu Durkheim. Durkheim itu tahu karakternya orang dari latar belakangnya. Latar belakang yang dimaksud Durkheim ada beberapa kan. Salah satunya latar belakang sosial, ekonomi, politik, agama, suku. Dia melihat karakter yang terbangun dari sebuah individu, dari satu orang tadi, itu dipengaruhi karena ada latar belakang tadi. Entah itu dari ekonominya kah, dia melakukan pencurian, entah karena latar ekonomi, atau latar belakang politik, atau latar belakang agama. Yang lebih pas mungkin latar belakang ekonomi. Begitu, itu makanya saya bilang sosiologi tidak bisa menjudge itu satu kali. Dia punya berbagai paradigma lain, paradigmanya sosiologi banyak. Paradigma kritis, paradigma fakta sosial, paradigma banyak lah, perilaku sosial ya. Belum George Rizal itu, penulis sandal itu dari sosiologi. Insya Allah itu jadi sosiologi gitu. Minum dulu. Minum dulu sedikit. Lagi raya iya. Kalau sekali balik Kak Icok ini. Ya, kita berusaha melucu sebenarnya. Ada jokes Ada jokes toh.
Jadi poin Nah, poin yang saya dapatkan dari pembahasan Kak Ico tadi sebenarnya. iya membahas korupsi. Pakai aku bingung Itu ini. juga sosiologi ada tuh mempelajari itu. Saya harus Sumarjan, bro. Saya harus Sumarjan. Dosennya Dono. Kau tahu Dono? Iya. Tahu. Dia punya dosen itu, Siapa dosen. yang tidak kenal dia? Saya harus Sumarjan sosiolog. Tapi dia punya dosen Dono. Oh iya, Dono sosiolog juga itu. Sekelas pelawak. Iya, kamu sadar itu kalau Dono juga salah satu sosiolog Indonesia. Tidak ya? Begitulah. Orang timbul paham juga toh. Tunggu apa tadi? Poin Poin. tadi. Poin. Balik ke titik. Baca itu ya. Baik, kontra kembali. Kontra. Apa kontra politiknya kamu orang ini? Tidak ada gitu. Ngasal deh itu. Kalau kau tahu toh, biasanya ada orang berbanding. Karena ada orang tuh. Begitu. Karena ada orang tuh, ada ilmu antu, ada ilmu budaya. Banyak orang bicara gitu. Ada ilmu komunikasi yang bicara interaksi. Iya. Apa semua itu yang Komunikasi secara otomatis bicara tentang interaksi juga. Kalau antropologi bicara tentang kebudayaan, tentang manusia juga, bicara sosial juga. sosial juga, Baru ekonomi, ilmu sosial juga. sosial juga. Apa lagi? Hukum. Dan biasa kalau orang-orang memandang sosiologi kayak contoh, biasa cuma pandang sebelah mata gitu. Kayak biasa ada teman saya gitu, cewek. Kau belajar sosiologi, belajar tentang masyarakat, sedang kita masyarakat, kita tahu juga itu masyarakat. Jadi kalau menurutnya kami bagaimana ya? Gini ya, ekonomi, hukum, bicara tentang budaya, antropologi misalnya, bicara tentang komunikasi, bicara interaksi juga. Itu semua ilmu sosial. Yang kita pelajari itu ilmu sosialnya di orang semua itu. Apa? Jadi kayak sosiologi itu induknya ilmu sosial tadi. Jadi dia orang punya ilmu sosial, Ya. kita semua pelajari itu. Bukan secara teori, tapi kita secara sosialnya kita pelajari. Kayak jangan heran ada sosiologi kembang-kembangan itu, sosiologi komunikasi, sosiologi hukum, Sosiologi ekonomi, banyak kan? politik, Sosiologi arsitektur ada. Arsitek. Yang kita pelajari itu sosialnya, ilmu sosialnya. Makanya tidak heran bahwa kita bisa mempelajari segala aspek sosial. Karena tadi ekonomi masuk di ilmu sosial. tunjuk apa lagi? Kasih udah tadi, dia bisa lihat dari sini. Dia bisa saya lihat. Iya, dia orang kru kasih yang kru. Tim sukses ini. Yang sukses. Nanti kalau besarin podcast lah. Banyak nanti sponsor. Iya. Ini sponsor liar. Tidak sih, tidak disponsor. Cuma memang enak ini minuman. Ada manis-manisnya lagi kalau ya apa toh. Manis, kalau dibayar lebih manis. Kalau dibayar manis. Baru yang kamera juga iPhone. Kasih tau memang ini. Mic kami juga ini. Supaya dibilang brand. Bingung YouTube apa yang nyusah semua dia. Kasih besar sedikit apa tadi pertanyaan? Bertanya dia misalnya. Dia bertanya dalam sumber analisis kerjaan di era sekarang. Karena dari industri Jadi kita sebagai sosiolog, apakah ada posisi yang strategis dalam dunia industri untuk sosiologi. gitu kayak itu? Kalau seumpama kita sudah selesai ini, Sarjana lah. sarjana sosiologi, kira-kira ada industri yang fokus mempekerjakan kita sebagai seorang lulusan yang dari sosiologi sarjana. Iya, ada sih. Kita ditempatkan sebagai ilmu murni sebenarnya. Kita ditempatkan sebagai pengamat yang namanya perkembangan industri. Itu kita bisa masuk di dalam sebagai konsultan. Itu semua itu. Konsultan, pendamping masyarakat secara industri misalkan. Jadi kayak sosiologi itu sebenarnya yang umum nih, tapi kita bisa terapkan di lingkungan sosial manapun. Baik di perusahaan, baik di kantor desa, kantor kecamatan, kantor gubernur, presiden, Amerika. Dia bisa semua. Makanya jangan heran seperti Weber bisa calon presiden gara-gara dia punya ilmu pengetahuan. Ya.
Weber itu kan sosiologi modern, sosiologi mikro ya, makro, mikro Iya, dia bapak sosiologi mikro. Makro ada. ya Makro siapa? Makro Emil Nurhen. ya Oh, mikro Weber. BBR Gara-gara sosiolog dipercaya masyarakat, oh dia mampu membaca, dia bisa dipetakan sebagai presiden, dia bisa berani saja dipercayakan menjadi presiden, tapi gagal ya? Gagal. Iya, karena kan dia punya saingan juga. Iya. Ini kapitalis juga nih. Iya. Politik lah. Politik lah, bukan politik. bukan tentang itu sebenarnya. Kita tahu, malah kita tidak masuk itu. Kita masih di bayangkan nih kita hidup di era itu. Di industri masuk, di industri itu. Ya, kita bisa jadi konsultan di situ. Saya konsultan ya. Konsultan dari ilmu terapan yang kita maksud itu bisa kita pelajari tentang bagaimana analisis perkembangan yang dibutuhkan masyarakat di era industri itu tadi. Kita bisa menjadi konsultan di situ. Kita bisa menjadi pengamat politiknya, pengamat sosialnya di industri itu tadi. Konsultan itu biayanya ya kisaran main-main 5 juta. Kalau WMN paruh kan. Begitu konsultasi apa dia? Kalau di industri tadi bisa jadi konsultan. Nah, beberapa senior kita bisa berhasil menorehkan dia punya prestasi secara akademik itu dari pekerjaan Pendampingan desa itu ke Abah Hasan. Pengaruhnya Abah Hasan dalam menciptakan industri mikro, membangkitkan industri mikro sebagai pendamping desa di Sriwijaya. Maksudnya dia hanya untuk berikan pelatihan-pelatihan seperti itu. Mungkin kita fokusnya memang pada pendampingan masyarakat lebih besar. Sebagai konsultan, sebagai pendamping, sebagai pengamat bisa juga. Kita ini ya begitulah kira-kira, hanya pengaruh sebatas apa yang terjadi pada masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat secara khusus. Itulah fungsi-fungsinya sosiologi secara industri. Kalau saya umumnya Mungkin ada yang mau saya pertanyakan nih Kak, tapi Anda harus kan saya tahu perasaan itu lah. tapi kalau seumpama tidak bisa tapi kalau seumpama tidak bisa dimuat di media nanti boleh di gitu di kastet gitu ya. Mau saya pertanyakan dengan kayak itu nih sampai di tahap mana ini? Oh, tahapku rendah. Beginner, pemula, noob. Iya, masih tahap-tahap rendah. Makanya kita itu sebagai orang awam itu tinggal di bumi. Gitu ya? Jadi, kalau orang yang awan lain dia tidak langit. Karena kita bukan langit. Iya, awan lain. Iya. Awan itu juga kinton. Itu bukan. Bawahku itu kan anime. Sebelum Luffy. Kemana kita bicara? Luffy baru Tentang Naruto ada lagi tuh Itachi tuh. kan kita bicara tentang tadi itu tentang kalau kita sudah sarjana ini. Iya, bisa. Kalau kita saja apa yang akan kita lakukan? Begitu toh? Gitu. Apa yang sampai di mana nanti? Saya yakin dan percaya sosiolog bisa bekerja di manapun karena pengetahuan interaksi tadi, meyakinkan orang lain, secara komunikasi kita dapat, secara ekonomi kita dapat, secara hukum kita dapat, kita bisa dapat semua itu, bahkan sebagai pengadvokasi bisa juga. Kalau di era industri kayaknya mungkin kita sebagai ini saja, yang kita hadapi mungkin hanya sebatas apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang bisa kita kaji sebagai sosiolog. Karena memang kayak sebagian besar memang kalau orang-orang yang kayak orang mau masuk kuliah kan pasti langsung berpikir begitu. Kalau saya masuk jurusan ini, saya ke depan mau jadi apa? Itu semua jadi ketakutan memilih jurusan. Banyak juga temanku begitu. Kalau saya masuk sosiologi, saya mau jadi apa? Gitu. Iya. Karena pikirannya dia orang kayak sosiologi hanya sebatas biasa jadi guru. Itu pun tidak SPD. Ada temuannya riset dari orang itu kalau salah hampir berapa ribu itu di Unpad ini salah jurusan. Bukan ke sosiologinya, sorry.
salah jurusan mengenai dia punya jurusan sekarang yang paling banyak itu mungkin yang saya lihat itu di angkatanku sendiri banyak yang lari padahal sudah semester 7, semester 8 tidak Aduh. kan rugi kan Rugi. alasannya cuma itu dia tidak tahu kemana nanti ke depan. Astaga, sosiolog bukan cuma bisa jadi kadis kau bisa serendah-rendahnya. Iya, serendah-rendahnya kita bisa hidup di tengah-tengah ketersesatannya kita. Walaupun itu ada masyarakat kita bisa hidup. Walaupun kita tersesat, yang penting ada masyarakat kita masih bisa hidup. Dia berbayar dia. Mungkin sia-sia. Awal. Tidak sia-sia ini. Awal. Terkenal nanti nih. Amin. Bicara-bicara nanti kita kayak tuh, udah tanda tangan. Saya paling dicari kan di bulan nih. Kalian yang di podcastnya. Misalkan cuma ini apa istilahnya? Basic. Kamu sementara. Padahal saya bertanya tadi gitu kan, Selalu Mantap. Tahap apa sudah sampai di mana tahap pendidikan juga gitu. Saya juga bahas tentang pekerjaan tadi tuh. Bahas tentang kita kalau sudah sarjana tuh kita mau kemana. Jadi sama saya bertanya person tadi itu. Oh, person. Bisa mana? Sampai mana? Semester 8. Semester 8. Insya Allah secepatnya. Atau itu tadi tidak connect dan itu tidak connect sampai mana maka saya yang berjener pur ya kaku juga yang lain karena makanya saya kaku karena tidak ditanya. saya bertanya tes tahu setanya sudah begitu itu mau badi dulu toh. apa tadi apa ya tanya sama cari tadi apa yang tanya sudah dapat poinnya tadi itu. Oke, pentingnya yang pertama analisis solusi atas masalah-masalah sosial. Pekerjaan pentingnya sudah. Tapi kalau kau sendiri semester berapa? Saya sendiri semester 4. Sudah pilihan kau jurusan apa? Konsentrasi. Sudah pilih kita nggak? Belum ya? Tapi mata kuliah sudah ada sosiologi konflik. 20 semua kan? 20. Usaha tapi konflik. Sudah ada sosiologi Sudah. konflik. Coba pilih-pilihan So, itu. konsentrasi. Jadi semua Oh, dalam oh iya, astaga, dalam sektor sudah juga jelas. astaga. Sudah jelas kalau tentang Saya lupa di sini saya dulu udah lama. Kalau di Arman kok putar sini? ada sih. So banyak inventarisnya dulu. Kayaknya fokus di mana kayaknya? Masih di anu, masih cari kesibukan. Sementara berjuang ini kumpul uang KT, tapi ambil sudah pemotongan lah. Segera panai. Oh belum. Jauh. Menemukan saja tidak. Menemukan yang pas saja masih pikir-pikir. Iya. Tidak jauh. Kayaknya nanti fokusnya di konsentrasi apa? Saya sementara konsentrasi itu Konflik ya? kebetulan konflik. Tapi judulku kayak mengarah-arah ke pembangunan. Karena ketiga tuh pembangunan posisi konflik. Konflik bisa ambil tidak seperti kita dikakukan walaupun kita pilih Boleh mengarah ke pembangunan. boleh. Selagi kau masih bisa berpikirkan judul yang seperti apa. Kalau kau judul nanti saya sarankan sebaik-baiknya kau cari bukan hanya di perpus ini. Bisa kau share di mana itu namanya apa? Google Scholar ya. Tapi kalau menurutnya kayak itu yang konsentrasi yang seksi lah. Itu yang seksi sekarang ini. Jadi begini ya, yang kalau saya pengalaman sekarang ya, yang seksi bukan konsentrasinya, yang seksi itu tema dari apa yang kau ambil, isu yang apa yang kau ambil, bukan isu yang apa yang kau angkat. Misalkan terkait pelecehan seksual kan ada, mungkin dari paradigma seperti apa yang kau dapat, paradigma kritis ada, paradigma faktor sosial ada. Itu tadi dari paradigma tadi itu yang bukan seksi kayaknya apa ya, lebih ke arah-arah yang agak indah. Kita jarang orang berpikir seperti itu, apalagi sosiolog sudah sampai ke temporis.
itu dulu yang kita siapkan sekarang di 2021 ini selain ini calon pengurus bukan PTS. PTS dia. PTS itu seperti sebisa deskripsi sudah juga. Iya. Jadi kayak Dilatih. akhirnya dari kegiatan PTS tadi adalah modalnya untuk menyusun judulnya. Oh, judul yang sempat di PTS kemarin seperti judul di sini. Begitu. Iya. Tidak lain lah dari anggota meningkatkan kualitas kerja. Kalau sedih, kalau kau yang menurutmu ini kan kita sudah diskusi panjang. Kalau seandainya tidak ada sosiologi apa yang terjadi? Kalau saya satu. Jadi pertanyaan yang sangat susah juga. Dolo. Dalam di dalam. Kalau ngomongin tentang kalau sosiologi ini tidak ada. Saya lahirin sudah sosiologi. Jadi saya rasakan sudah ada. Jadi saya rasa penting sekali. Bagaimana kalau tidak sosiologi ini? Tidak ada masyarakat. Bukan tentang tidak ada masyarakatnya. Dari Aspek internal. Tapi bagaimana cara kita membaca membaca situasi begitu ya? secara sistematis. Bagaimana caranya kita melihat perkembangan perubahan sosial? Makasih. Kayaknya itu sudah masuk dalam ilmu sosiologi semua. Kita tidak tahu kita di era apa. Iya. Ada yang keren. Kau tahu, kau kenal Thomas Thomas Nikola Tesla itu. Saya tidak tahu. Dia orang anak-anak listrik sebenarnya itu. Ya, kalau kita jam sekarang anak elektro kan. Anak elektro. Saya kemarin bukan listrik skala besar, bukan listrik elektronik, bukan elektro. Dia itu termasuk orang yang punya ilmu sosial, karena dia memikirkan bagaimana masyarakat itu bergantung pada listrik, tapi tidak perlu membayar, hanya memberikan cuma melalui ekonomi tadi. Listrik bertenaga air conditioner melalui udara, tidak melalui kabel. Tanpa melalui kabel dia berbahaya. Berbayar juga. Di era 2.0 voltage out tentang ada listrik. Ya, itu Thomas Alva Edison. Tapi tahu kenapa tumbuhnya hilang, kita tidak tahu juga mungkin. Ya, Yang awalnya manusia hanya bekerja di siang hari, sekarang bebas, terserah dia. Sudah ada pencahayaan. suara pencahayaan. Dia sudah kerja. Yang mendapat lampu ini termasuk banyak orang manusia. Dia pikir kan sudah, masyarakat butuh cahaya kalau di malam hari. Ya. Bayangkan kalau nanti ada orang ilmu sosial. Ada unsur sosiologinya kan? Nah, tetap itu yang kita betul, saya sepakat dengan apa yang gue bilang. Kalau tidak sih mau jadi apa? Kerja gitu. Orang tidak mau tahu kan? Sepakat sih. Sepakat. Pada sepakat sosiologi sangat penting sebenarnya. Penting sekali. Iya. Ya, kita sosiologi sudah selesai. Itu terakhir sudah. Apa lagi itu bahas? Kayaknya kalau dibahas yang enak dibahas itu ini. Yang panas-panas ini untuk press, Pak. ya. Itu pentingnya. Penting gak ya? Oke, panas suasana ini ya. Saking panas itu berkeringat ini. Ini saya so berkeringat sini. Panas. Sudah basah barangkali. Sedikit lagi. Sudah basah kertas dalam kotak suara itu kayaknya. Sudah dikasih bermalam-malam panas. Oh, iya. Sudah panas. Iya. Dapat lagi. Sudah dipanaskan. Dipanaskan. Jangan tak bakar. Saya tidak tahu tuh. Halo. Itu kamu itu. Harusnya kamu di podcast. Nanti podcast berikutnya. Hei, ada kamu sampai di belakang. Yang sudah ya ini. Boleh. Oh iya. Sip. Nah, Dadah. itu tadi
teman-teman sedikit pembahasan mengenai tentang urgensi sosiologi di era sekarang. Nah, jadi poin yang saya dapatkan dari pembahasan dari saudara saya tadi, Kak Icot, apa sih pentingnya sosiologi di era sekarang? Yang pertama itu analisis solusi atas masalah-masalah sosial. Yang kedua itu tentang bagaimana supaya kita itu ada kesadaran sosial. Yang ketiga paling penting itu mengasah pikiran kritis. Itu pentingnya sosiologi. Dan kita dapat melihat bagaimana perkembangan perubahan-perubahan sosial. Nah, itu makanya sosiologi sangat penting, kawan-kawan. Jadi saya saran sih, mari sebelum tutup. Oke. Tanya-tanya lah. Padahal mau ditutup semua tarik nafas lah. Oke, sorry. Saya sorry sebelum kau tutup. Mungkin yang lebih banyak kita panggil banyak narasumber lain lah selain saya. Yang jelas pasti begitu ya. Supaya adalah pandangan-pandangan lain terkait sosiologi itu pentingnya apa sih? Ya, supaya teman-teman 2022 atau teman-teman lain itu sadarlah bahwa saya penting juga sosiologi. Saya menjalani syukur-syukur saja. Itu saja sih pesanku. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Iya, Icot. terima kasih Malik. Ya. Nah, sepi saya nih. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nonton kembali di Podcast Temu Sahabat.